Ada loh pertanyaan-pertanyaan dalam sejarah yang jawabannya itu kayaknya menggantung begitu aja. Nah, dalam paparan kali ini, kita bakal coba selami beberapa misteri terbesar, mulai dari peristiwa yang mengubah dunia, sampai kisah-kisah yang nggak pernah ada ujungnya. Pernah nggak sih kalian merasa ada yang janggal dari sebuah cerita resmi? Jadi ketika versi yang disajikan itu rasanya kurang pas atau nggak memuaskan, rasa penasaran kita itu mulai bekerja, mulai mengisi bagian-bagian yang kosong. Dan ya, di sanalah biasanya benih-benih teori konspirasi mulai tumbuh. Jadi, apa sih sebenarnya teori konspirasi itu? Gampangnya gini, ini adalah sebuah penjelasan alternatif, sebuah narasi tandingan yang menantang versi resmi, dan seringkali menunjuk kelompok rahasia atau institusi besar sebagai dalang di balik layar. Tapi penting buat kita ingat ya, tujuan kita di sini itu bukan untuk membuktikan atau menyanggah. Kita di sini untuk memahami. Kenapa sih teori-teori ini begitu menarik dan bisa bertahan begitu lama? Oke, kita mulai dengan berkas kasus pertama, misteri di balik kematian para tokoh berpengaruh. Karena, ya, ketika seorang idola publik meninggal secara tiba-tiba, guncangannya itu seringkali melahirkan keraguan yang sangat mendalam. Kita awali dengan salah satu yang paling ikonik, pembunuhan JFK. Rangkaian peristiwanya itu cepat dan dramatis banget. Presiden ditembak di depan umum, terus terduga pelaku ditangkap, dia sendiri malah dibunuh sebelum sempat diadili. Urutan kejadian yang hampir kayak naskah film ini jelas meninggalkan satu pertanyaan besar. Emangnya sesederhana itu? Nah, di sini kita lihat ceritanya pecah jadi dua narasi yang bertolak belakang. Di satu sisi, ada laporan resmi yang bilang Lee Harvey Oswald bertindak sendirian. Titik. Di sisi lain, ada teori yang jauh lebih rumit, yang menuding adanya persekongkolan besar, bisa jadi melibatkan CIA, mafia, bahkan pemerintah sendiri, yang tujuannya untuk menghentikan kebijakan luar negeri Kennedy. Oke, dari panggung politik, sekarang kita geser sedikit ke gemerlap Hollywood. Kutipan ini kayaknya pas banget buat ngingetin kita bahwa di balik citra glamornya, Marilyn Monroe itu manusia biasa dengan segala kerapuhannya. Dan sosok yang kompleks inilah yang jadi pusat dari misteri kita berikutnya. Fakta resminya benar-benar tragis. Dia ditemukan meninggal di usia yang masih sangat muda, baru 36 tahun, karena overdosis barbiturat. Kematian yang begitu mendadak dari seorang bintang sebesar dia, ya jelas, secara alami menimbulkan banyak sekali pertanyaan. Nah, disinilah teori konspirasi mulai bermain. Mengingat hubungannya yang santer dikabarkan dengan Presiden John F. Kennedy dan adiknya, Robert F. Kennedy, banyak yang berspekulasi kalau kematiannya itu bukan murni kecelakaan. Teorinya bilang, dia mungkin tahu terlalu banyak dan, ya, harus dibungkam untuk melindungi reputasi keluarga paling berkuasa di Amerika saat itu. Kasus terakhir di berkas ini adalah kematian Putri Diana. Versi resmi menyebutnya sebagai kecelakaan tragis. Penyebabnya, supir yang mabuk saat mencoba kabur dari kejaran paparazzi. Tapi, narasi alternatifnya jauh lebih kelam. Narasi ini menuduh adanya rencana pembunuhan yang melibatkan keluarga kerajaan untuk menghentikan pengaruh Diana, yang dianggap makin besar dan nggak terkendali setelah perceraiannya. Oke, untuk berkas kasus kedua, kita akan coba alihkan pandangan kita ke langit. Kita tinggalkan dulu tragedi di darat. Dan kita akan jelajahi misteri-misteri yang mungkin tersembunyi di angkasa. Angka ini, 239, ini bukan sekedar statistik loh. Ini adalah jumlah nyawa, ayah, ibu, anak, teman yang ada di dalam pesawat Malaysia Airlines MH370. Sebuah angka yang mewakili kehilangan dan misteri yang begitu mendalam. Pertanyaan ini nih yang jadi inti dari misteri MH370. Gimana caranya di era teknologis canggih ini, dengan satelit, dengan radar di mana-mana, sebuah pesawat Boeing 777 bisa lenyap begitu saja? Kekosongan informasi ini jelas memunculkan berbagai macam teori, mulai dari pembajakan oleh teroris sampai sabotase oleh agen intelijen untuk tujuan politik yang kita nggak pernah tahu. Ngomongin soal rahasia, kayaknya nggak ada yang lebih ikonik dari Area 51, ya kan? Secara resmi, ini adalah pangkalan Angkatan Udara AS buat pengembangan dan pengujian pesawat eksperimental. Tapi, sejak insiden dugaan jatuhnya UFO di Roswell tahun 1947, tempat ini udah jadi pusat keyakinan bahwa pemerintah menyembunyikan bukti kehidupan dan teknologi alien. Kalian pasti sering lihat kan, jejak putih panjang di langit yang ditinggalkan pesawat? Kebanyakan orang nyebutnya contrails atau jejak uap. Tapi, teori chemtrails berpendapat itu bukan uap biasa. Mereka percaya jejak itu mengandung bahan kimia yang sengaja disebar untuk tujuan-tujuan rahasia, mulai dari mengendalikan cuaca sampai melakukan eksperimen biologis skala besar ke seluruh populasi. Nah, sekarang kita masuk ke berkas kasus terakhir. Dan yang ini mungkin yang paling kontroversial. Ini tentang teori-teori yang nggak cuma mempertanyakan sebuah peristiwa, tapi juga menantang pondasi dari sejarah modern itu sendiri.
Serangan 11 September adalah peristiwa yang membentuk abad ke-21. Versi resminya jelas, serangan teroris oleh Al-Qaeda. Tapi, ada gerakan yang cukup besar yang percaya kalau cerita aslinya itu jauh lebih rumit. Mereka menunjuk pada kejanggalan dalam laporan resmi dan berteori bahwa ada keterlibatan internal dari pemerintah AS untuk menciptakan dalih biar bisa melancarkan perang di Timur Tengah dan memperketat kontrol terhadap warganya sendiri. Kita mundur sedikit ke Perang Dunia Kedua, Proyek Manhattan. Secara resmi tujuannya adalah menciptakan bom atom untuk mengakhiri perang dengan cepat. Tapi, teori alternatifnya melihat ini sebagai langkah geopolitik yang sangat cerdik. Penggunaan bom itu katanya bukan cuma untuk mengalahkan Jepang, tapi juga sebagai demonstrasi kekuatan yang menakutkan bagi Uni Soviet, sekutu yang sebentar lagi bakal jadi rival di Perang Dingin. Dari sejarah modern, kita loncat jauh ke belakang, ke sebuah legenda kuno, Atlantis, kota yang hilang. Cerita ini asalnya dari filsuf Yunani Plato yang menggambarkan sebuah peradaban supermaju yang lenyap di telan lautan. Selama berabad-abad banyak yang bertanya-tanya, ini cuma mitos atau jangan-jangan beneran ada? Nah, disinilah kita lihat gimana sebuah legenda kuno bisa bertransformasi jadi teori konspirasi modern. Teorinya begini, Atlantis itu nyata dan runtuhannya udah ditemukan. Tapi para elit global sengaja menyembunyikannya. Kenapa? Karena khawatir teknologinya yang kelewat canggih itu bakal merusak tatanan kekuasaan dunia yang ada sekarang. Oke, setelah menjelajahi beberapa kasus paling terkenal tadi, sekarang kita sampai pada pertanyaan yang lebih dalam. Kenapa sih kita begitu tertarik sama cerita-cerita ini? Apa yang membuat sebuah teori konspirasi itu begitu memikat? Secara psikologis, ada beberapa pendorong utamanya. Pertama, kebutuhan kita sebagai manusia akan penjelasan. Waktu terjadi tragedi besar, penjelasan resmi kayak, oh pelakunya cuma satu orang atau itu cuma kecelakaan biasa seringkali terasa kurang. Teori konspirasi menawarkan narasi yang lebih besar, yang rasanya lebih sepadan dengan skala peristiwanya. Kedua, ya jelas, ketidakpercayaan yang mendalam terhadap otoritas. Dan ketiga, otak kita itu secara alami dirancang untuk mencari pola, kadang sampai menghubungkan titik-titik yang sebenarnya nggak terhubung sama sekali. Ini membawa kita ke sebuah pertanyaan terakhir untuk kita renungkan sama-sama. Saat kita dihadapkan pada sebuah misteri, apa sih yang sebenarnya kita cari? Apakah kebenaran yang mutlak, meskipun itu rumit dan mungkin nggak memuaskan? Atau, jangan-jangan kita sebenarnya cuma mencari cerita terbaik, narasi yang paling dramatis, paling masuk akal buat kita, dan yang paling cocok dengan cara kita memandang dunia? Coba deh, kalian renungkan.